Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Diandari dengan NIM C1C023068. Dosen pengampu saya Bapak Wirmi Eka Putra. Baiklah, dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi, teori dan pengembangan hipotesis. Baiklah, langsung saja memasuki pemateri pertama. Mulai dari pengertian teori penilaian. Dijelaskan bahwa teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antara variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Atau bisa juga didefinisikan sebagai seperangkat konstruk atau variabel yang saling berhubungan, yang berasosiasi dengan proposisi atau hipotesis yang memerinci hubungan antar variabel, atau disebut dengan konteks, magnitude, atau direction. Suatu teori dalam penelitian bisa saja berfungsi sebagai argumentasi. Selanjutnya, di sini ada 3 macam teori penelitian. Yang pertama itu teori deduktif. Memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Yang kedua, teori induktif adalah cara menerangkan dari data ke arah teori dalam bentuk ekstrim titik pandang yang positivistik ini dijumpai pada kaum behavioris. Selanjutnya yang ketiga, teori fungsional. Di sini tampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data yang mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali yang mempengaruhi data. Selanjutnya, fungsi dan tujuan teori penelitian. Fungsi teori dalam penelitian yaitu sebagai berikut. 1. Membatasi ruang lingkup yang diteliti. Kedua, menyarankan pendekatan penelitian apa yang paling cocok digunakan untuk mendapatkan makna yang paling besar. Ketiga, kembali menyarankan bagaimana cara mengklasifikasi data sehingga mempunyai makna yang tinggi. Yang keempat, memandu merangkum data dari objek yang diteliti. Dan yang terakhir, memprediksi fakta yang akan didapatkan. Selanjutnya, memasuki materi kedua yaitu pengertian hipotesis penelitian. Hipotesis berasal dari kata hypo yang artinya sementara dan tesis yang artinya kebenaran. Jadi, hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah yang telah diajukan. Dengan kata lain, hipotesis merupakan penjelasan atau jawaban sementara tentang perilaku, fenomena, dan gejala masalah yang telah akan terjadi. Hipotesis merupakan hasil rumusan dari kerangka pemikiran yang telah disusun dengan baik. Ringkasan hasil kerangka pemikiran. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel yang terikat dalam suatu penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, fungsi dan penelitian hipotesis penelitian. Hipotesis dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam melaksanakan penelitian, pengumpulan data, dan juga membuat metode penelitian. Sedangkan fungsi dari hipotesis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis dapat digunakan sebagai patokan atau acuan untuk pengumpulan dan analisis data. Yang kedua, membantu memilih metode-metode penelitian. Yang ketiga, mempermudah proses analisis data. Karakteristik hipotesis. Suatu hipotesis yang baik mempunyai karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut diantaranya adalah 1. Hipotesis bersifat rasional. Dalam hal ini berarti bahwa hipotesis tersebut dibangun atau diformulasikan berdasarkan kerangka pemikiran yang didukung oleh teoritis atau pengalaman empiris. Yang kedua, hipotesis tersebut terukur. Suatu hipotesis yang terukur adalah dapat diperhitungkan atau dapat diukur baik secara statistik maupun secara kualitatif atau dengan pendekatan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, hipotesis tersebut dapat diuji
dapat diuji yang dimaksud ini adalah hipotesis dapat diuji secara statistik. Namun demikian, untuk hipotesis deskriptif, yaitu pernyataan tentang keberadaan sebuah variabel tunggal yang dapat dilakukan dengan menggunakan alat uji sederhana seperti frekuensi, median, tendensi, mean, range, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu hipotesis tersebut konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya atau teori yang berhubungan. Hipotesis yang konsisten dengan teori atau dengan hasil penelitian yang relevan itu berarti bahwa hipotesis yang disusun tidak bertentangan dengan teori yang relevan atau hasil penelitian sebelumnya. Selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian terbagi menjadi dua, yaitu hipotesis penelitian dan juga hipotesis statistik. Hipotesis penelitian adalah hipotesis yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan tersebut merupakan jawaban dari masalah penelitian yang diperoleh dari hasil pemikiran penelitian yang didasarkan pada teori-teori atau hasil penelitian sebelumnya. Hasil pemikiran yang dirumuskan dari kajian teori dan atau hasil penelitian sebelumnya disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjawab permasalahan yang ingin dibicarakan jawabannya oleh peneliti. Hipotesis penelitian ini ditempatkan setelah kerangka pemikiran atau kajian teori. Yang kedua, hipotesis statistik. Hipotesis statistik yang sering juga disebut dengan hipotesis uji adalah suatu hipotesis yang dinyatakan dalam bentuk hipotesis nol yang disingkat HO dan hipotesis alternatif yang disingkat jadi HA. Secara umum, hipotesis nol selalu dicoba untuk ditolak, sedangkan hipotesis alternatif selalu dicoba untuk diterima. Hipotesis nol merupakan dugaan yang dinyatakan hubungan dua buah variabel atau lebih, dan jelas tidak terdapat perbedaan di antaranya. Sedangkan hipotesis alternatif adalah hipotesis yang berlawanan dengan hipotesis nol yang menunjukkan terdapatnya perbedaan dua variabel. Selanjutnya, perumusan hipotesis penelitian yang baik. Yang pertama, itu hipotesis harus dinyatakan dengan menggunakan kalimat pernyataan. Yang kedua, hipotesis harus dirumuskan atas dasar pikiran-pikiran logis dan pengamatan empiris yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Yang ketiga, hipotesis harus dapat diuji, artinya memungkinkan bagi peneliti atau orang lain untuk menggunakan alat uji tertentu dan mengumpulkan datanya untuk menguji kebenaran yang terkandung dalam hipotesis tersebut. Yang ketiga, hipotesis harus menyatakan hubungan dua variabel atau lebih. Hipotesis yang mengandung pernyataan hanya satu variabel merupakan hipotesis yang tidak penting. Hipotesis yang baik adalah yang sederhana, sedikit asumsi tetapi lebih banyak menjelaskan faktanya. Sekian materi dari saya dan dapat disimpulkan bahwa teori penelitian berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengarahkan penelitian dalam merumuskan pernyataan penelitian, mengumpulkan data, serta menganalisis hasil yang diperoleh. Teori ini tidak hanya memberikan dasar konseptual, tetapi juga membantu peneliti untuk memahami fenomena yang diteliti melalui lensa yang terstruktur. Di sisi lain, pengembangan hipotesis merupakan langkah krusial yang menghubungkan teori dengan praktik. Hipotesis berfungsi sebagai pernyataan sementara yang dapat diuji dan diverifikasi sehingga menjadi jembatan antara teori dan data empiris. Proses pengembangan hipotesis dimulai dengan identifikasi masalah penelitian yang jelas dan spesifik, diikuti oleh kajian literatur yang mendalam untuk menemukan celah pengetahuan yang ada. Dari situ, penelitian dapat merumuskan hipotesis yang bersifat operasional dan dapat diuji melalui metode penelitian yang tepat. Pentingnya hipotesis terletak pada kemampuan untuk memberikan fokus pada penelitian serta memandu penelitian dalam pengumpulan dan analisis data. Baiklah, sekian materi dari saya. Kurang dan lebih mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.